Baik, terima kasih banyak kepada Ketua Umum kita, Ketua Umum KUPI, Keluarga Umum KUPI, Abangda Muslim Armas, telah menyampaikan sambutannya. Kemudian sama-sama kita ucapkan selamat datang kepada anggota Majelis Mufakat kita, Bapak Insinyur Saiful Bahri, dan juga Ketua Taman Skandar Muda Pasar Minggu. Terima kasih banyak telah berhadir di Balai KUPI. Kemudian Bapak, Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah di balai sudah hampir penuh, sudah hampir terisi semua kursi. Jadi perlu kami sampaikan kembali yang belum memiliki kesempatan untuk kesini atau enggak kepentrok waktu untuk ke balai, silahkan ikut di Zoom. Kami sudah memfasilitasi pengajian kita ini melalui virtual, melalui Zoom. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk kita hemat waktu, mari sama-sama kita menyimak pemaparan topik kajian kita pada siang berbahagia ini kepada guru kita bersama, Al-Ustaz Dr. Amri Fatmi SDMA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang Tuhan muliakan, Tuhan hormati, Tuhan lapan yang kabar hadir ulun si ulun Tuhan pada tempatnya, na Bapak Mawarti dan yang mendum yang lain, nanti mungkin sebutkan satu persatu. Kemudian Ketua KUPI yang kabar hadir, Bang Muslim Armas di sini. Kemudian ada tokoh nasional kita juga di sini, ada Bang Admin Armas hadir. Ya. Kemudian mandung urung silun laki maah anda Tuhan sebutkan satu persatu ya. Abang-abang, adun-adun yang kabar hadir, kemudian juga kepada Mimi ya, cuka-cuka yang kabar hadir di sini di Balai KUPI. Mandung bedanya mendapatkan rahmat dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. KUPI tapi jeb iya botimon. Jadi buhunya nanya kena dia botimon. Dulu dah KUPI sama lagi ya teh. Kalau pakai haja je KUPI tu pun teh je. Ya. Ya aduh bagi teh KUPI, pakai je KUPI pesan teh. Ya. Warung teh na. Yang na warung KUPI, pakai je KUPI, kerja aja gara-gara pakai je KUPI. Terus benar teh pacung loh. Lihat teh pacung loh, ya. Nah, ini bukan konten makna itu sebenarnya hubungan kita, tetapi adalah kenapa orang Aceh suka minum kopi, kemudian judulnya kopi, buat perserikatan perkumpulan juga kopi. Sebenarnya bukan konten itu dan bahasa itu, tapi sebenarnya ada bahasa lain berupa merajut apa? Merajut kebersamaan. Itunya. Jadi dia kenal dia je kopi kan je kopi, je teh. Tapi yang penting belum sapatnya artinya. Yang penting belum sapatnya. Ya. Jadi ini adalah hal yang unik, saudaraku yang dimuliakan Allah. Berbeda antara kita, pengalaman sedikit mungkin Bang Admin lebih banyak tahu, Bang Muslim juga dan yang lain, bahwa pengalaman kami ya ketika di Eropa tinggal berapa waktu dengan kita di timur, kemudian juga di Mesir. Tapi kan orang Mesir dengan orang Indonesia, ya, dengan orang kita Aceh secara spesifik, ya, itu nyatu apa itu? Benar, tapi orang Mesir. Orang Mesir, ya, kalau kita jumpai seseorang nggak kita kenal, itu langsung sapa dia, kemudian ngobrol, ngomong dan buat canda. Jadi itu menuju hana makalah tapi bu hana bayu iya hana bayu. Ya, jumpa, ngomong, canda, udah jadi kawan terus. Tapi ketika di Swiss, lihat di Jerman juga, orang jalan saja kita sapa dia bonjour,
belum tentu dia jawab. Ya, ingin kadang-kadang, ya. Dia lihat saja enggak kadang. Walaupun dia jawab tidak dengan cara melihat. Ya. Duduk di kedai kopi atau di kafe, mereka akan ngomong dengan satu teman yang dia bawa, nggak ada hubungan dengan yang lain, atau lebih banyak duduk sendiri dengan anjing dia. Ya. Masing-masing dia diam semua, hanya menikmati kopi. Jadi pergi ke situ menikmati kopi ya kopi. Menjadi tengok aja kena kedai kopi bukan kopi saja, tapi teh tapi mangat mandu berapa. Jadi na sebuah meja hero yang berapa, hero di sini putro yang berapa, limondro yang berapa, ramai yang berapa. Apa maknanya? Bahwa kita di timur, hubungan kemanusiaan itu adalah bahasa batin, bahasa sosial kita, itu tidak bisa dipisah, itu identitas kita. Tapi orang barat sudah nggak mampu lagi untuk mengadakan hubungan sosial yang serta-merta seperti itu tanpa ada hubungan. Ini saya ngumpul duduk di sini atas dasar bisnis apa? Ya perhabang lu punya bisnis mana? Hana usaha ya ini punya aduk lu ya. Mana sih diroro yang enggak? Tapi secara umum begitu. Tapi kita my business is perhabang road. Yang ke bisnis road. Yang ke bisnis road ini. Menjalin hubungan, merajut hubungan. Ya. Makanya ada kalian, ya. Ada di antara kita di Aceh ataupun kita kebiasaan kita ya, kalau jumpa di jalan menyapa, bertanya, mohon ya, kan dia sudi bodoh, tapi itu adalah menjalin hubungan, menjalin kontak ya. Ada keramah tamahan, menjalin kontak, ramah tamah, ada rasa peduli, itu adalah sifat yang sangat manusiawi sekali. Sifat manusiawi sekali. Jadi kalau demikian sebenarnya dasar kita bersilaturahmi atas dasar hubungan kemanusiaan yang hanapiatannya bernoli. Tapi sekarang ya, kita menjalin hubungan kemanusiaan kita secara sosial dan bersilaturahmi dengan bahasa agamanya. Tapi ini untuk apa nantinya? Nah ini dia yang menjadi kajian kita sedikit. Ternyata hubungan sosial, hubungan kemanusiaan yang kebiasaan dengan haba dan haba sih untuk menjalin hubungan itu. Dan antara penanji masalah pegah tapi gede pegah haba punya kami tidak. Makanya saya kami memberikan sedikit taujihan kepada beberapa tokoh-tokoh kita yang memimpin saat ini. Di media sosial hari ini kan dihujat pemerintah habis-habisan. Hujat kata-kata kotor kita H dan K ya. Komen beliau punya masalah seorang tokoh misalnya sangat mudah. Saya berikan nasihat begini. Sebenarnya ya, orang ketika menghujat itu udah haba yang hanya betul macam-macam dulu hanya terbaca hanya melihat. Itu sebenarnya mereka tidak sedang menceritakan apa yang mereka mau, tapi sedang ingin menjalin hubungan dengan pemimpin mereka. Pada saat kita hargai ocehan dia dan hargai mana, itu sudah merupakan sebuah kebahagiaan baginya. Jangan pernah membalas ocehan itu, tapi hargai mereka. Yang lebih tidak orang oceh. Jalin hubungan. Karena apa? Asalnya kita ingin menjalin hubungan dan ingin dihargai oleh orang lain. Maka dalam silaturahmi inilah kita jalin saling menghargai. Baik tengah-tengah itu hubungan guru yang kecil. Baik, dia sedang membangun komunikasi. Tapi mah komunikasinya cara ini lagi nyanyi gimana pula teman? Reaksi lagi nyanyi. Haba si menandro. Kita kan baik kira haba kan nyanyi tu baik. Tapi ini sedang menjalin hubungan. Tapi negeri mandang senyum kami cerita. Kadroh ado. Apa ceritanya? Ya. Begitulah kita sebenarnya ya, ada hubungan batin kemanusiaan yang sangat kental sekali yang ini perlu kita jaga. Maka pertanyaannya yang lainnya honame man. Kagot karena modal. Ya, beda dengan orang barat yang menyerahkan agama hanya pegawai. Bahkan sebahagian lagi di Jepang si hanya oleh membuat hubungan kemanusiaan hanya oleh. Sudah hidup terkungkung seperti robot. Jadi kerja jadi pegawai orang pada hanya oleh. Makanya ada anak-anak muda sudah nggak tahu cara pacaran, saya udah nggak tahu lagi mereka. Utuh hubungan manusia. Tapi kita alhamdulillah masih terjaga. Pertanyaan yang kemana ini kita bawa? Bagaimana kita merajut? Lagi sudah di nunggu tanya benar adalah nunggu rahmatnya adalah merawatnya ibadah.
Pertama, Tuan bicara sama cerita zaman, ya. Cerita zaman dulu, waktu saya kecil, ceritanya begini. Ada saboh serigala, punya serigala berarti beruakai. Kau nah, jika adalah punya kancil carong, yang punya kameng bangai-bangai betul. Padahal yang mendung adalah apa? Tanyo pegah. Padahal kameng carong, serigala carong, mendung carong. Tanyo macam yang bangai kadang. Ya, jadi serigalanya Pak Siuro, saya ngomong pakai bahasa Indonesia ya, biar mungkin ada yang tidak tahu ya. Pada suatu hari, serigala ini terjepit ekornya dengan batu. Akhirnya, karena dia tidak bisa melepaskan ekornya dengan batu, akhirnya dia gigit ekornya. Ikat ikuli baru dijaman, jadi putus itu, untung. Lalu setelah itu jumpa sama kawannya. Kenapa ekormu tutup? Sudah tidak punya lagi ekor. Saya merasa kalau tidak ada ekor ini terasa lebih nyaman. Jadi serasa lebih mudah lari. Jadi nyaman sekali. Sejak ada ekor saya tidak bisa lari. Susah, berat. Ketika tidak punya ekor enak sekali, nyaman sekali. Jadi setiap yang jumpa dengan dia ceritakan begitu. Kenapa dia tidak punya ekor? Gara-gara itu. Mana yang lewat ini dengan Hawaii? Ayo cina, bayang mereka pak. Setelah itu akhirnya karena dia banyak berjumpa dengan serigala, serigala lain pun ikut. Oh, cina coba betul sih punya anak ikut memang ada belum. Akhirnya yang lain mencoba memutuskan untuk ikut. Ikut ikut sampai betul. Ya. Dia gigit ekornya sampai putus. Setelah digigit dia bilang sakit sekali, ya. Gimana cara mangat kau gambar, ya? Gimana cara mangat? Ya. Akhirnya ceritalah serigala awal ini yang bilang bahwa dia menggigit atau enggak ada punya ekor ini lebih sebuah apa? Kenyamanan, enak hidup, lebih mudah lari sana sini. Kalau saya cerita menggigit ekor itu sakit, kalian tak akan ikut. Dan saya akan dilecehkan karena sendiri dia punya ekor. Tapi karena saya bilang bahwa alasannya ini, kalian jadi ikut. Saya nggak jadi lagi sendiri. Nah sekarang sudah banyak serigala yang tidak punya ekor lagi gara-gara Pak Ibu Gabo, hayu tak punya anakku. Akhirnya rata-rata serigala akan anakku. Merupakan sahabat serigala yang macam anakku. Jadi kok kamu masih punya ekor? Jadi yang salah ekor dong. Yang salah sekarang yang punya ekor atau yang tidak punya ekor? Yang naikku yang salah ekor. Pakarkah naikku di roda? Pakarkah naikku di roda? Ya, gagah. Jadilah ini yang tercela setelah ini siapa? Serigala yang punya ekor. Padahal itu yang normal, itu yang benar. Yang lain semua menderita. Yang salah. Ya, itu cerita pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu kala. Kita balik dalam kondisi kita hari ini. Terjadi dalam dunia kita dengan mudah yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar gara-gara kampanye seperti ini. Ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Pada saat orang yang berbuat salah dengan alasan yang dibenar-benarkan, ada yang mau ikut. Ketika ramai yang ikut, ketika ada orang yang soleh, yang baik berbuat benar, jadi salah. Pakai benar itu benar. Dunia ini sekarang dengan mudah terjadi seperti ini. Jadi kita ambil hikmah cerita zaman dulu saya dengar waktu saya kecil. Hari ternyata korelasinya nampak nyambung, ya nyambung sekali. Nah dalam kondisi ini begitu penting untuk kita tahu yang benar itu mana yang benar, yang salah mana yang salah. Bagaimana caranya? Kita perlu kepada komunitas sosial, sahabat-sahabat kita yang menjaga sama-sama yang benar itu terjaga betul sama-sama. Baiklah mesin yang pegang menyenyo betul, pegang salah dengan pegang yang salah yang betul, kita jaga sama-sama, rawat sama-sama.
Tanpa ada kebersamaan dalam menjaga kebenaran seperti ini, maka yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Makanya kenapa sekarang di Eropa dengan mudah mereka LGBT dilegalkan. Namanya sudah rame, sudah menjadi pride. Bahasanya pun pride. Berarti pride kamu boleh? Nyan kan? Pride. Ya betul pride. Ya. Tapi ini juga pride. Apa itu kan kata-kata yang dipakai kampanye slogan orang LGBT itu adalah pride, kebanggaan. Jadi itu apakah benar? Inilah kebanggaan, inilah tren. Ya tadi tidak lain kayak kuno ini. Ya. Karena sudah ramai, akhirnya begitu mudah dibiarkan. Tidak ada standar nilai yang betul, yang so jaga yang hana. Kibar yang ramai ikut itu. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam bahasa lain, kalau kita ingin jadi soleh, kita nggak bisa jadi soleh sendirian. Harus ada saudara, kawan kita kanan kiri depan belakang yang menghargai kesolehan kita dan sama-sama kita berbuat soleh. Kita tidak bisa soleh sendirian jauh daripada komunitas kita, tidak bisa. Tapi harus sama-sama kita menjaga. Inilah pentingnya silaturahmi. Dan kalau silaturahmi dihubungkan dengan ini, maksudnya itu akan kokoh. Itu akan kokoh. Ada hanabu bidya dengan bau beli. Ada hanabu bidya. Ada hanal hega joki, anu bidya bidya. Akan saja sama-sama. Kamu hana mesti hana nabi hana ibu hana salah. Tapi ini dia. Itu nanti bertahap. Hai kan pegah yang jalan ada jauh daya kan. Ya ini tadi merajuk hubungan. Nah, dalam hal ini makanya Islam gubernur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung kejadian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah datang, ya, suatu ketika pemuka suku yang mereka mau masuk Islam kepada Nabi, yang pada saat itu Nabi sedang duduk bersama dengan beberapa orang sahabat, yang sahabat-sahabat fakir, yang mereka pakai baju wol. Terberai saja baju wol tentang kemahiran. Maksudnya baju wolnya pun. Jadi kulit kambing dipegang tu saja. Karena tidak ada yang lain. Jadi kulit kambing, kulit biri itu dijadikan sebagai baju. Kalau siang hari pakai baju kulit kambing seperti itu, kira-kira duduk di sampingnya gimana tak? Bayangkan. Coba bayangkan duduk di samping orang yang pakai baju seperti itu. Kulit kambing asli, tanpa polesan, tanpa pabrikan, pakai, kemudian siang hari lagi, kemudian di gurun pasir di suasana kota Madinah yang panas, gimana rasanya? Nah coba, cici-cici, nah mama duduk, yang kira-kira bayangkan, nah mama duduk. Itu sahabat-sahabat Nabi yang fakir, bajunya seperti itu, duduk bersama Nabi. Datang pemuka suku yang mereka mau masuk Islam. Ya. Nah, dalam kondisi ini, truk yang membawa Nabi dalam kondisi Nabi duduk dengan sahabat fakir, duduk di samping Nabi. Bolong itu combe gitu. Langsung gitu, Muhammad, kami adalah pemuka suku yang kalau kami masuk Islam, maka semua suku kami itu akan masuk Islam. Kalau kami masuk Islam, karena kan ikut kepala suku jangan keberatan, iba yang betul lihat kepala suku. Tapi suruh mikir orang-orang ini semua, baru kami akan mau ngomong dengan. Iwah yang itu. Di situ ada Salman Al Farisi. Kemudian ada Bilal bin Rabah, ya, dan yang lain. Sahabat-sahabat yang mereka fakir memang, yang duduk mesra dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Nabi kan dalam kondisi yang kibat, melihat kemaslahatan, jadi dia tidak bergahai. Fair ya, itu dah pokok luar. Yang takut rayu, bargaining rayu, ya. Bargainingnya besar. Kenapa? Ini kalau dua masuk Islam ini, mereka ratusan di belakang mereka akan masuk Islam. Tidaknya anak masalah itu kamu kok dalam dua, itu hitam dalam nyawa gitu. Contoh, oh kita hitam.
Aku itu dah. Dalam kondisi ini Nabi mempertimbangkan apakah Nabi suruh minggir sebentar demi untuk masalah ini masuk Islam ya, atau Nabi pertahankan duduk dengan sahabat yang biasa ini, atau Nabi tak usah menerima orang ini. Jadi kan sedikit bimbang, mempertimbangkan. Turun ayat daripada Allah dalam surat Al-Kahfi ya, ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas.